Bapa yang baik, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih. Di dalam nama-Mu yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah. Ya, saya mau ngajak kita buka satu firman Tuhan. Wahyu pasal yang ketiga ayat 14. Wahyu pasal ketiga ayat 14 saudara. Oke. Nah, saya percaya saudara sering mendengar hamba Tuhan atau saudara sering juga membaca kitab Wahyu ini, bahwa di kitab Wahyu ini ada tulisan-tulisan yang ditujukan kepada 7 jemaat lewat Yohanes, ya, yang Tuhan sampaikan, ya, untuk dikirim atau diberitakan kepada 7 jemaat saudara. Dan di situ ada banyak pesan-pesan, ada berkat, ada pujian, ada apresiasi dari Tuhan, tapi juga ada teguran-teguran dari Tuhan, ada nasihat-nasihat dari Tuhan, juga ada pesan-pesan yang memang harus mereka tinggalkan, lakukan, bahkan ada yang harus dikuatkan, dipertahankan kembali saudara. Dan di situ ada banyak berkat yang sebetulnya kalau jemaat itu tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh, maka jemaat itu akan banyak kehilangan apa yang menjadi tujuan dan maksud Tuhan. Dan yang dalamnya ada banyak berkat buat jemaat itu saudara. Dikatakan begini saudara, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Nah saudara, ya, ini salah satu yang Tuhan suruh tuliskan kepada jemaat, khususnya di jemaat Laodikia saudara. Nah, kalau saudara baca di ayat-ayat sebelumnya, ya, di pasal kedua juga seperti itu. Tuhan itu selalu kalau menyuruh Yohanes untuk menulis, ya, mengharapkan Yohanes untuk menulis saudara kepada jemaat-jemaat itu, selalu Tuhan itu memperkenalkan dirinya itu siapa saudara. Dan masing-masing jemaat itu sangat spesifik saudara, seperti itu saudara. Nah, kalau jemaat itu tidak memperhatikannya, sekali lagi menganggapnya sepele saudara, maka jemaat itu akan kehilangan pengenalan akan Tuhan yang memang Tuhan ingin nyatakan kepada mereka saudara. Nah, sekalipun itu kelihatannya sangat sepele saudara, tapi itu sangat urgent dan penting saudara. Kita tahu bahwa kalau ada orang datang kepada kita dan dia tidak ngomong siapa dia tidak perkenalkan dirinya, dia cuma ngomong doang saudara seperti itu, maka saudara tidak akan terlalu merespek hidupnya, perkataannya. Tapi kalau saudara diperkenalkan namanya, oh saya utusan dari presiden, saya ini misalnya menteri hukum dan HAM seperti itu saudara kan, atau menteri sosial seperti itu. Awalnya kita nggak kenal, tapi dia perkenalkan dia siapa, ya, lalu dia menyebutkan namanya saudara, maka kita akan merespek saudara. Dan apa yang disampaikan tentu hal yang penting, dan ada berkat-berkat yang luar biasa, bahkan juga ada hal-hal yang harus kita lakukan seperti saudara. Nah, kalau kita selalu perhatikan baik-baik di kitab Wahyu ini saudara, ya, apa yang Tuhan hendak nyatakan saudara. Karena saya lihat ada banyak orang yang mungkin kehilangan berkat Tuhan yang begitu luar biasa karena tidak bijak atau tidak memperhatikan dengan hati-hati, dengan baik-baik saudara. Maka orang-orang seperti itu, jemaat seperti itu akan banyak kehilangan saudara. Ya, nah, sudah tahu ya, Yesus pernah berkata begini, perhatikan cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai telinga, ya, dikatakan kalau dia mendengar apa yang dikatakan roh, maka dia akan mendapatkan sesuatu. Tapi dikatakan kalau dia mempunyai telinga, ya, kepadanya diperdengarkan sesuatu dan dia tidak mendengarkan dengan sungguh-sungguh, ya,
maka apa yang ada padanya itu akan diambil. Saudara mungkin pernah baca ayat itu kan di kitab Injil dan seperti itu. Ya, jadi apa yang dipercayakan, ya disampaikan dan dia tidak mendengarkan atau menerima dengan sungguh-sungguh, dengan bijaksana, dengan hati-hati, saudara, maka dikatakan apa yang ada padanya itu akan diambil daripada saudara. Jadi cara kita mendengar itu juga sangat penting, saudara. Karena kalau saudara baca di kitab Wahyu ini, setiap jemaat selalu Tuhan mengakhiri dengan bahasa atau dengan kalimat, siapa yang mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat, saudara. Ya, jadi adalah sesuatu kebodohan hanya gara-gara kita tidak mendengar dengan baik, kita mengalami kerugian yang besar dalam hidup kita, saudara. Ya, nah ayat yang baru kita baca ini, saudara, ya ini bisa memberikan dampak yang begitu luar biasa buat hidup kita. Sekali lagi, perhatikan baik-baik, saudara. Kepada setiap jemaat selalu diakhiri, barang siapa punya telinga, hendaklah ia mendengar. Nah, hari ini saya berdoa, saudara mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan buat saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata begini, saya bacakan sekali lagi, saudara. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari siapa, saudara? Siapa? Dari Amin. Sama-sama katakan amin. Oke. Bukan itu ya, bukan tetangga saudara yang mungkin bernama Amin ya. Tapi Tuhan berkata, inilah firman dari Amin. Amin ini bukan juga sebuah kata yang mengakhiri doa, gitu kan? Ya. Nah, seringkali saudara di gereja kita mendengar kalau orang atau hamba Tuhan berkhotbah, lalu dia berkata begini, ada amin saudara? Jawabannya apa? Mestinya amin, gitu kan? Ya, saudara. Ya, saudara tahu kenapa? Setiap pengkhotbah itu terkadang atau sering mengajak jemaat untuk berseru amin, gitu kan, saudara? Ya, dengarkan saya baik-baik, saudara. Ini alasannya sebenarnya bukan karena kebiasaan. Oh, di gereja itu kalau hamba Tuhan lagi khotbah, ya mesti harus pakai teriak amin. Ya, nggak seperti itu, saudara. Ya, kenapa? Karena gereja itu bukan suka teriak-teriak. Ya, nah saudara, banyak anak Tuhan sebetulnya tidak mengerti bahwa kata amin itu begitu powerful, begitu luar biasa. Amin itu sebenarnya nama Tuhan sendiri. Inilah firman dari Amin. Ya, Amin itu sebenarnya nama Yesus sendiri. Amin. Kan ini Yesus yang menyuruh kirim surat itu. Tulisan ini dituliskan kepada jemaat. Dan dia berkata, inilah firman dari Amin. Jadi Tuhan tuh namanya itu Amin, saudara. Seperti itu, saudara. Nah, jadi sekali lagi, amin itu bukan penutup dari doa, saudara. Ya. Nah, kalau saudara baca di kitab Yesaya pasal 65, coba dibuka. Yesaya 65 ayat 16, saudara. Yesaya 65 ayat 16 dikatakan begini, sehingga orang yang hendak mendapat berkat di negeri, stop dulu saudara. Saya percaya saudara semua dan kita semua di sini juga ingin mendapat berkat. Amin. Ya, tidak ada yang tidak mau diberkati. Semua orang pasti mau diberkati, saudara. Sekali lagi saya mau tanya, siapa yang ingin diberkati oleh Tuhan? Amin. Ya. Alkitab berkata begini, sehingga orang yang hendak mendapat berkat di negeri akan memohon berkat demi Allah yang apa? Setia. Bahasa Inggrisnya bukan setia, tapi the God of truth. Allah yang benar. Tapi kalau saudara lihat bahasa aslinya, bukan Allah yang setia, bukan Allah yang benar, tapi dikatakan ya, the God of Amen. Ya,
Orang yang hendak mendapat berkat di negeri akan memohon berkat demi the God of Amin, Allah yang amin. Jadi kalau saudara berkata amin, apa yang baik yang Allah sampaikan atau firman Tuhan atau orang sampaikan saudara, ya sebetulnya saudara sedang, waktu saudara bilang amin, saudara sedang mengambil, menerima semua perkataan itu, semua berkat itu. Dan demi nama Tuhan, saudara menerimanya saudara. Ya, jadi nggak cukup ketika kita mendengarkan sesuatu firman Tuhan atau perkataan-perkataan yang membangun kehidupan kita, yang memberkati kita, kita hanya manggut-manggut begini seperti saudara. Itu nggak cukup saudara. Kita perlu respon yang baik. Kalau hanya manggut-manggut, maka anjing-anjing yang ada di mobil itu tahu di mobil yang begini-begini saudara. Kalau mobil kalau kena gundukan gini-gini saudara. Yang di depan setir mobil kada orang taruh, yang kepalanya goyang-goyang manggut-manggut saudara. Maka saya mau katakan kalau seperti itu, anjing-anjing seperti itulah yang paling diberkati saudara. Ya, nah saudara tahu ada budaya bangsa khususnya di timur ya, nah, saya sebutlah bangsa Jepang saudara. Kalau mereka memberikan salam saudara, mereka itu manggut-manggut begini saudara. Ya. Kalau manggut-manggut cuma hanya cukup saudara, maka orang-orang Jepang lah yang paling diberkati. Ya. Tapi firman Tuhan berkata saudara, orang yang hendak mendapat berkat di negeri akan memohon berkat demi the God of Amin, Allah yang amin. Dan orang yang hendak bersumpah di negeri akan bersumpah demi the God of Amin, Allah yang adalah amin. Sebab kesesakan-kesesakan yang dahulu sudah terlupa dan sudah tersembunyi dari mataku. Dari ayat ini saudara, ya, kata amin itu, ya, saya mau simpulkan. Sebetulnya adalah sebuah permulaan baru, the new of beginning saudara. Ya, ketika saudara berkata amin saudara, maka saudara menerima sesuatu yang baru itu. Karena saudara merasakan ada sesuatu yang kesan, yang membangun, yang memberkati saudara. Ya, jadi saudara harus membiasakan berkata amin untuk sesuatu yang baik, untuk sesuatu yang benar, untuk sesuatu yang membangun saudara, untuk sesuatu yang memberkati saudara. Ada amin? Jadi kalau ada orang ngomong begini, oh kamu ganteng banget, jangan dibilang oh enggak, saudara nanti betul-betul jadi jelek saudara. Berkat itu jangan ditolak saudara. Kalau saudara diomongin, oh kok tambah makmur sih? Amin. Ya, jangan biasa ngomong oh enggak kok, ya biasa-biasa aja. Ya, nanti saudara biasa-biasa. Karena Alkitab berkata, hidup mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka menggemakan akan makan buahnya. Ya, jadi kalau saudara mau itu, ya mau itu, apa yang saudara rasa itu memberkati saudara, membangun saudara, saudara mesti ya ngomong amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ya, tapi Pak kok pakai amin segala? Ya itu memang firman Tuhan berkata, karena firman Tuhan berkata dia Tuhan yang amin, dia Allah yang amin. Gampang toh? Gampang banget. Jadi kalau gereja nanti atau ikuti seperti sekarang saudara, kalau saya pengkhotbah atau hamba Tuhan sampaikan firman Tuhan, sampaikan perkataan-perkataan, saudara merasakan, wah ini jadi sesuatu yang menyemangati saudara. Saudara teriak amin. Haleluya. Ya. Ya, oke. Nah, tapi ada hal yang kedua saya mau sampaikan tentang amin ini saudara. Kalau saudara masih mau dengar, saudara boleh stay. Kalau tidak, saudara boleh berhenti. Amin ya. Ya, buka Ulangan 27. Ya, 27. Yang tadi soal berkat ya, soal kita dibangun, kita mau itu saudara. Sekarang Ulangan pasal 27 ayat yang ke-11 saudara. Ini ada sesuatu yang agak aneh kalau kita tidak memperhatikan dengan baik saudara. Berikutnya ke-12 ucapan kutuk. Dikatakan, pada hari itu Musa memberi perintah kepada bangsa itu, sesudah kamu menyeberang sungai Yordan, maka mereka inilah yang harus berdiri di gunung Gerizim untuk memberkati bangsa itu, yakni suku Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Yusuf dan Benjamin. Dan mereka inilah yang harus berdiri di gunung Ebal untuk mengutuki,
yakni suku Ruben, Gad, Asher, Zebulun dan serta Naftali. Jadi mereka itu dipisahkan, yang separuh suku itu menghadap Gunung Gerizim, separuhnya itu menghadap Gunung Ebal, saudara. Jadi yang Gunung Gerizim itu mengucapkan berkat, ya. Lalu nanti di Gunung Ebal itu mereka mengucapkan kutuk, saudara. Dan dikatakan begini, maka haruslah orang-orang Lewi mulai bicara dan mengatakan kepada seluruh orang Israel dengan suara nyaring, perhatikan baik-baik, ya. Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, suatu kekejian bagi Tuhan, buatan tangan seorang tukang dan yang mendirikannya dengan tersembunyi, dan seluruh bangsa itu harus menjawab apa? Amin. Saudara mungkin bacanya bingung, Pak, ini kok orang kata-kata kutuk, kata-kata yang tidak membangun, kok disuruh amin? Mereka teriak amin, saudara. Nah, dengarkan saya baik-baik, saudara. Saudara perhatikan baik-baik. Ketika mereka dipisahkan untuk mengucapkan, yang sebagian itu berkat. Kalau berkat itu pasti kita aminkan. Mereka pasti aminkan. Tapi yang separuh itu mengucapkan tentang kutuk, saudara. Kenapa waktu diucapkan kutuk, ya, mereka mesti mengucapkan menjawabnya dengan kata amin, saudara. Ya, nah saudara harus tahu itu sebuah keseriusan. Kata amin juga itu artinya sungguh-sungguh, iya, benar-benar. Di situ juga ada unsur setia tadi itu yang kita baca di Wahyu pasal ketiga ayat 14 tadi, saudara. Ya, Allah yang setia itu, saudara. Jadi bukan di Yesaya 65 tadi ya. Jadi begitu orang bilang amin, dia itu punya komitmen, ya. Jadi bukan hanya menerima berkat, tapi begini, Tuhan, kalau kami mengikuti perintah-Mu, perkataan-Mu, maka kami akan diberkati. Kami terima semua itu, kami setuju. Tapi sebaliknya juga, kalau kami melakukan sesuatu yang Engkau larang, yang Engkau tidak suka, ya, dan itu menghasilkan satu penghukuman, satu keadaan yang buruk bagi kami, maka kami juga punya konsekuensi tanggung jawab untuk menerimanya. Iya dan amin, seperti itu, saudara. Jadi mereka itu serius untuk mentaati apa yang Tuhan sampaikan, saudara. Jadi ada tanggung jawab, ya, yang mesti umat itu lakukan dalam kehidupan mereka. Kalau kami lakukan hal yang tidak berkenan, maka kami juga terima konsekuensinya. Nah, amin itu harus seperti itu. Coba kalau sekarang, kalau hamba Tuhan khotbah di gereja, ya, atau ya di mana sajalah, kamu itu nanti terkutuk kalau kamu menjauh dari Tuhan. Pasti tidak ada yang berkata amin. Pasti yang ditolak, kurang ajar pendeta ini. Khotbahnya kok mengutuk-ngutuk gitu kan. Padahal kalau kita baca di Alkitab, memang seperti itu, saudara. Kenapa? Karena umat itu diajarkan untuk hidup bertanggung jawab. Konsekuensi. Kalau benar dengan Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, maka otomatis orang itu pasti diberkati. Umat itu pasti diberkati. Kalau mereka jalan di jalannya Tuhan, mereka pasti diberkati. Kalau mereka ikut apa yang Tuhan suruh, mereka pasti diberkati. Sebaliknya, kalau mereka menjauh dari Tuhan, otomatis kutuk itu akan nyata bagi hidup mereka. Jadi hidup kita juga harus seperti itu, saudara. Punya konsekuensinya. Artinya apa, saudara? Artinya saudara dan saya punya tanggung jawab untuk kita menjalankan bagian kita. Sebenarnya berkat itu tidak perlu kita minta-minta dari Tuhan. Asalkan kita jalankan tanggung jawab kita sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan, sesuai dengan hukum-hukum yang ada, ya, sesuai dengan norma-norma yang ada, maka keadaan kita pasti akan menjadi baik, saudara. Kenapa keadaan jadi buruk? Ya kan? Karena manusia menyimpang dari jalan-jalannya Tuhan.
Besok kalau Tuhan izinkan, saya akan menyampaikan. Saudara tahu perkataan pertama yang keluar dari mulut Allah, yang Allah perdengarkan suaranya kepada manusia ketika manusia jatuh dalam dosa. Saudara tahu apa itu? Adam, di manakah engkau? Apakah Tuhan tidak tahu Adam di mana? Tuhan tahu. Perkataan pertama yang keluar dari mulut Allah ketika Allah turun dari surga mengambil rupa menjadi manusia. Apa yang Allah ucapkan? Allah sampaikan lewat Yesus. Bertobatlah. Allah mencari manusia untuk bertobat. Kalau manusia hidup dalam pertobatan, hidup dalam jalan-jalan Tuhan, manusia pasti dalam keadaan baik, aman, dan diberkati oleh Tuhan. Saya berharap apa yang saya sampaikan hari ini itu menguatkan saudara saya. Amin. Jadi kalau di gereja kita mendengarkan apapun, di mana kata-kata yang membangun, kita mesti amin gitu. Jangan mangguk-mangguk aja saudara ya. Kalau mangguk-mangguk orang Jepang dan anjing yang di mobil itu yang paling diberkati. Haleluya. Mari kita akhiri. Kita mau datang kepada Tuhan.